Karena angan-angan itu bisa lari ke sana kemari aja karena dia tidak terfokus. Sederhananya seperti itu. Kalau kita sekarang sudah terfokus ke napas, diharapkan kesadaran kita bangkit untuk yaitu tadi melihat Tuhan di dalam sholat kita. Karena sholatnya orang makrifat itu bukan menyembah, sudah mengesahkan diri dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah esa dengan kita karena meliputi kesadaran kita yang terpisah terkadang sih. Kita merasa jauh dari Tuhan, merasa sendirian karena belum kenal Tuhan. Maka Tuhan selalu beserta kita setiap waktu, tidak pernah terpisah. Nah, yang terpisah yaitu tadi yang di dalam kubur mereka masuk tidak mengenal Tuhan, akhirnya celaka, terpisah. Itikat mereka asal dari tanah kembali ke tanah. Ini yang tidak boleh sih. Tanah harus diteruskan lagi. Makanya tadi dari tanah dari anasir tanah dia kembali ke Tuhan. Tanah ke air, air ke angin, angin ke api, api ke nur. Nah, sempurna. Seperti itu. Oleh sebab itu jangan sampai jasad kita hancur lebur di kubur. Kasihan sih ya. Jangan sampai terpisah. Karena ada setiap hari banyak manusia yang berkhianat dengan Tuhannya. Tidak merasa menanggung amanah, itu yang bahaya. Lalu setelah tidak merasa mempunyai tugas mengemban amanah, akhirnya hidupnya semaunya. Artinya semaunya apa? Mempunyai sifat nafsu alwamah, dia terus menuruti kesenangan akan keserakahan harta benda sampai dibela-belain, banting tulang siang malam, tidak mengerti ibadah. Waktunya duhur nanti aja, banyak kerjaan numpuk. Waktunya asar, wah capek ini. Terus seperti itu. Lebih penting bisnis daripada kalau sudah sholat ini tidak dipentingkan, apalagi Tuhan. Ini yang sangat membahayakan, dan ini nyatanya sering terjadi. Artinya kita tidak merasa mempunyai tanggung jawab. Seseorang yang tidak merasa mempunyai tanggung jawab, artinya dia tidak merasa mempunyai amanah. Kalau dia tidak merasa mempunyai amanah, artinya dia berkhianat dengan Tuhannya. Dikatakan rezeki itu sudah dijamin yang pertama. Rezeki itu tidak akan tertukar yang kedua. Rezeki itu sudah tertakar yang ketiga. Rezeki itu tidak salah alamat kepada tuannya. Itu yang kebanyakan manusia sibuk ngurusi yang sudah dijamin Tuhan. Belajar menjadi Tuhan, akhirnya ngatur-ngatur Tuhan di dalam doanya. Tuhan, saya pengen begini. Tuhan, saya mau begitu. Tuhan, mudah-mudahan kau kabulkan. Mendikte Tuhan, ngatur Tuhan. Alwamah, sifat serakah harta benda. Oleh sebab itu orang cenderung mau menghalalkan segala cara, akhirnya orang itu tidak amanah, dikatakan korupsi. Korupsi. Ini orang-orang berbahaya sekali. Tanpa mengenal Tuhan, maka seseorang tidak mempunyai akhlak, adab, budi pekerti yang luhur. Semakin cerdas, semakin tinggi, semakin banyak titelnya, tidak menjamin seseorang itu bisa menghargai manusia. Justru akan memperalat
justru akan mempermainkan dan merugikan manusia yang lainnya karena tidak mau belajar agama secara sempurna. Terkadang hanya syariatnya saja. Ini yang sangat berbahaya. Berbahaya untuk kita dan seluruh manusia. Banyak orang cerdas, banyak orang bertitel, tapi sekarang krisis akhlak, krisis adab. Dengan Tuhannya saja berani maksiat, apalagi dengan manusia. Dengan Tuhannya aja berani berkhianat, apalagi dengan suaminya, apalagi dengan istrinya, apalagi dengan anaknya, apalagi dengan ayah dan ibu. Tuhan aja ini dikhianati, Tuhan aja ditipu, Tuhan aja dikelabui. Perasaannya ketika sendirian merasa nah kok bisa merasa karena adanya rohani. Hakikat roh itu hayat, hakikat hayat Nur Muhammad, hakikat Nur Muhammad nurnya Allah. Nur Allah tidak lain ialah tuh yang sudah tajalli nyata, wujud terang benderang. Siapa ini? Ya Allah, kewujudan tajalli daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita bisa melihat, artinya Tuhan mengawasi kita. Seperti itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu manusia tidak akan bisa bersembunyi dari Tuhannya. Kalau ini tidak dipahami, ketika sendirian kita merajalela. Ketika banyak orang kita sopan, ketika sendirian kita kurang ajar dengan tuh. Loh iya, kenapa kurang ajar? Karena hatinya kotor, pikirannya kotor, lalu ucapannya kotor. Ketika sendirian hati tidak terkontrol, pikiran kemana-mana. Banyak berkhayal panjang besok nanti seandainya, nah besok pulang nggak punya bekal. Aku pengen nanti seandainya, boleh, tapi jangan panjang angan. Sudah situ stop. Detik ini kita harus ibadah, detik ini kita harus taat, detik ini kita harus mengesahkan diri dengan Tuhan. Karena selama ini kesadaran kita terpisah daripada Tuhan. Itulah dosa yang tidak terlihat oleh manusia. Taunya orang itu dosa kan nyuri ayam, nyuri sendal, nyuri uang rakyat, nyuri haknya Tuhan tidak paham. Ketika pagi hari dihidupkan lalu hidup semaunya, itulah berkhianat dengan Tuhan. Maka Tuhan menginginkan ketika engkau aku hidupkan, yang pertama masih paham, mengemban amanah untuk bertaubatan nasuha, hilangkan keakuan dirimu. Jangan lagi ada merasa diri. Manusia banyak mendapatkan masalah, banyak mendapatkan persoalan, banyak mendapatkan ujian dan cobaan karena merasa ada, Bapak Ibu, merasa mampu, tapi tidak merasa bersama dengan Tuhan. Artinya hatinya tidak bersandar kepada Tuhan setiap detik. Merasa mampu. Coba nanti setelah kajian, ketika Bapak Ibu pulang, direnungkan, kemarin-kemarin hidup saya seperti apa. Masa iya sih kita terus mengulangi kesalahan kita? Artinya kita merugi, artinya kita celah, tidak ada perbaikan. Seperti itu. Ketika di pagi hari kita tidak merasa mempunyai amanah, yang tadi kita hidup, yang dipikir hanya mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, artinya serakah, ya, tidak memperhatikan ibadah, artinya pekerjaan diprioritaskan, ibadah dibelakangkan. Lalu ketika seseorang pagi harinya tidak merasa mempunyai amanah, maka
dia akan selalu memperturutkan hawa api amarah yang ada di dalam hati mereka itu sendiri. Ingin diakui, ingin dihormati, tidak ingin direndahkan, tidak ingin diremehkan, tidak ingin dicaci maki. Artinya kita merasa hebat, kita merasa mulia, kita merasa ada. Oleh sebab itu ketika seseorang melecehkan kita, merendahkan kita, mencaci maki kita, mencemooh kita, lalu kita membela dengan ketika seseorang menapaki jalan kematian, dicaci maki pun tidak akan melawan, tidak akan marah, tidak akan merasa ya karena kita hina. Oleh sebab itu lepas seluruh selendang Tuhan. Selendang Tuhan itu apa? Kesombong. Yang wajib sombong itu Tuhan, bukan kita. Kita tidak punya apa-apa. Seperti pernah saya kiaskan, baju ini kalau tidak dipakai, dia tidak nampak indah. Karena hanya masuk di dalam lemah, tidak dipakai terus akhirnya rusak. Ya seperti itu jasad tidak dipakai dengan rohani. Paham maksudnya ini? Oleh sebab itu kita harus betul-betul setiap hari mengasahkan diri kita dengan Tuhan melalui asik dengan ibadah keluar masuknya napas itu loh dirasakan. Ya Allah, maksudnya merasakan seperti apa tuh? Oh ternyata ketika kita menggigit cabai yang terasa apa? Pedas, otomatis ya Bu. Ketika kita mengecap garam, otomatis asin. Ketika kita merasakan gula, otomatis manis. Ketika kita mengecap napas, otomatis ketemu dengan Tuhan. Ya Allah, asyhadu alla ilaha Tuhan jangan dicari, sudah nyata menjadi nur Allah. Dikatakan zat, nyatanya ruh di dalam tubuh kita. Nyatanya ruh, dia keluar masuk supaya dikenal. Dikatakan siapa napas? Ya Allah, napas bukan Tuhan, tetapi napas tajali daripada Tuhan itu artinya napas tidak terpisah dengan tuh. Paham gak? Itu yang kita mesrakan Bapak Ibu. Supaya apa? Semakin kita nikmat, semakin kita mesra, diharapkan ketika akhir kehidupan kita, jasad, batang tubuh, badan jasmani bisa tergulung. Yang namanya insan, ya. Yang namanya insan ini, ketika kita ingin husnul khotimah, ya Bapak Ibu, harusnya batang tubuh ini nanti akhirnya digulung dengan nur Muhammad. Jasad ini kalau tidak bisa digulung tahu ya Bapak Ibu ya, digulung dengan nur, maka dia akan hancur loh, dimakan cacing, dimakan tanah di alam kubur, karena tidak pernah mengesahkan dengan Tuhan, mengesahkan lewat napas. Napas itulah nanti yang gulung jasad menjadi cahaya, kembali ke asal cahaya itu tadi. Tapi ini mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.